Halo, perkenalkan nama saya Syahdatul Munayanti. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Nah, jadi di sini saya akan membahas soal tanaman hidroponik. Jadi ada beberapa teman juga yang bertanya soal tanaman hidroponik ini. Kenapa sih air di dalam styrofoam harus diganti? Nah, jadi sebenarnya tidak ada rumus khusus yang mengatakan air yang ada dalam styrofoam itu harus diganti. Namun, berdasarkan pengalaman dan penelitian langsung yang ada di lapangan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama itu, kita harus tetap sering mengganti air segar, lebih tepatnya air segar ke dalam styrofoam tersebut. Setelah itu, biasanya ada beberapa petani yang memiliki ppm. ppm itu alat ukur keasaman. Jadi kita bisa tahu nih seberapa pekat keasaman yang ada dalam nutrisi tanaman kita, begitu. Nah, selain itu juga yang kedua, biasanya kita seiring berjalannya waktu, tanaman udah mulai besar, kita itu biasanya air bakalan berkurang. Itu disebabkan karena emang diserap oleh akar dari tanaman sawi. Tetapi jangan sampai kita lengah. Maksudnya dari kita lengah itu gini, kalau misalnya kita anggap airnya berkurang, otomatis nutrisinya berkurang. Tidak, itu salah. Justru terbalik. Jadi kalau misalnya air berkurang, otomatis nutrisi itu makin pekat. Dan tanaman kita itu bisa terancam. Biasanya sih lebih cepat mati atau layu dulu baru mati. Nah, jadi kita bisa lihat di sini gambar yang menunjukkan sekarang ini keadaan di mana sawi layu. Jadi ini sawinya layu, yang pertama kita nggak siram. Yang kedua, setelah dilakukan transplanting, ini tanamannya kita tidak nutrisinya terlalu banyak, tidak sesuai anjuran. Maka dari itu dia bisa layu. Nah, untuk gambar yang satunya ini kita bisa lihat. Jadi kalau tanaman yang ini udah terlihat segar. Kenapa terlihat segar? Karena kita udah berlakukan semenjak transplanting kita mulai melakukan yang disarankan gitu. Jadi misalnya setelah transplanting kita rajin siram, takaran nutrisi juga sesuai takarannya. Nah, untuk gambar yang satunya ini kita bisa lihat. Jadi kalau tanaman yang ini udah terlihat segar. Kenapa terlihat segar? Karena kita udah berlakukan semenjak transplanting kita mulai melakukan yang disarankan gitu. Jadi misalnya setelah transplanting kita rajin siram, takaran nutrisi juga sesuai takarannya. Nah, terus saya mau kasih tahu nih, apa sih kelebihan dari menanam di styrofoam sistem hidroponik daripada di tanah langsung. Jadi untuk kelebihan dari styrofoam tersebut ada beberapa sih ya. Misalnya tanaman tuh sebenarnya lebih efektif dan lebih segar. Terus itu tidak membutuhkan lahan yang luas. Terus tuh kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi. Maksudnya lebih tinggi itu ya dia lebih bersih dan kita nggak perlu khawatir lagi soal ini dari tanah yang jelas-jelas lebih kotor kayak gitu ya. Mohon maaf. Nah, terus itu penggunaan pupuk dan airnya lebih efisien. Jadi kalau untuk hidroponik sendiri, jelas tanah kita tidak membutuhkan. Kalau pupuk, lebih tepatnya kita ganti dari pupuk untuk tanah, nutrisi untuk air. Jadi kayak gitu. Terus yang terakhir ada pengendalian hama dan penyakit tanaman. Kalau untuk pengendaliannya sendiri, pengendalian hama lebih tepatnya, biasanya kalau dari tanah sendiri, hama itu kebanyakan berasal dari tanah. Hama itu jarang ada yang dari air. Jadi kalau misalnya dari tanah, itu biasanya kayak
kayak apalagi tanaman daun ya, sawi ini termasuk tanaman daun. Jadi kalau tanaman daun itu misalnya ulat gayak, semut juga kadang bisa jadi hama. Pokoknya beberapa hewan itu kebanyakan dari tanah. Jadi kalau untuk sistem hidroponik, tanaman ini lebih fleksibel sih kalau untuk hidroponik. Nah, yang terakhir ada kekurangan dari sistem hidroponik itu sendiri. Jadi yang pertama itu tanaman hidroponik membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Kenapa biaya yang lebih tinggi? Jadi kalau untuk kita bandingkan tanaman menanam yang seperti biasa ya, bercocok tanam seperti biasa yang di tanah, itu dia cukup pupuk. Pupuk itu biasa kalau sekarang itu kurang lebih, kalau dulu nih ya, kalau dulu itu 9 ribuan, 10 ribuan itu per sekarang. Terus biaya cangkul-cangkulnya tanah, itu udah kalau untuk tanah dia lebih efisien, lebih murah. Kalau sistem hidroponik yang kita butuhkan itu ada styrofoam, terus nutrisi juga kita pakai, ada yang namanya netpot, belum lagi alat ukurnya ppm, itu ada beberapa petani yang sangat membutuhkan itu. Terus ada lagi yang namanya rock wall, benih udah pasti. Sebenarnya lebih banyak sih kalau untuk sistem hidroponik ini. Terus yang kedua itu ada yang namanya kultur substrat. Jadi itu kapasitas yang memegang air media, substrat lebih kecil. Lebih kecil itu jadi maksudnya tingkat kelayuan pada tanaman sawi ini lebih cepat. Makanya yang tadi saya bahas, untuk tanaman sawi itu dia jika tidak rajin disiram dia layu, dan layunya itu dia menguning. Ada contoh gambarnya di sini. Oke, nah jadi cukup sekian penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.